Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Nurambia. Yang terhormat Ibu Nesro Lintang Suryani, Eskep Mkep selaku pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Nes Danang Tri yang Eskep Mkep selaku pembimbing 2. Yang terhormat Ibu Nes Etika Dewi Cahyaningrum, SST Eskep Mkep. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Gambaran Kualitas Tidur pada Lansia dengan Hipertensi. Latar belakang. Dekade belakangan ini, populasi lansia meningkat di negara-negara berkembang yang awalnya hanya di negara maju. Menurut WHO 2013, populasi penduduk yang berusia di atas 60 tahun yaitu 11,7% dari total populasi di dunia, dan diperkirakan jumlah tersebut akan terus meningkat seiring peningkatan usia harapan hidup. Menurut Kemenkes RI 2019, jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 25 juta jiwa, pada tahun 2020 sebesar 27 juta jiwa, dan diprediksi pada tahun 2035 jumlah lanjut usia sebesar 48 juta jiwa. Peningkatan jumlah lansia itu seiring juga dengan peningkatan jumlah kesakitannya. Masalah yang muncul pada lansia salah satunya yaitu seperti hipertensi. Berdasarkan Riskesdas tahun 2018, angka prevalensi hipertensi mencapai 34,1%, meningkat jika dibandingkan dengan angka prevalensi tahun 2013 yaitu 25,8%. Berbagai faktor yang banyak dirasakan pada lansia dengan hipertensi yaitu salah satunya kualitas tidur menjadi menurun, di mana disebabkan karena peningkatan stres yang dialami penderita, sehingga meningkatnya suatu tekanan darah yang menyebabkan keseimbangan tubuh terganggu karena efek peningkatan darah. Tidur yang tidak adekuat dan kualitas tidur buruk dapat meningkatkan gangguan keseimbangan fisiologi dan psikologi. Dampak fisiologi seperti penurunan aktivitas sehari-hari, sedangkan dampak psikologi berupa rasa cemas. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana gambaran kualitas tidur pada lansia dengan hipertensi? Tujuan menganalisis gambaran kualitas tidur pada lansia dengan hipertensi. Selanjutnya, metode framework yang digunakan yaitu PICO. P. Pasien dengan hipertensi. O. Kualitas tidur. Kata kunci yang digunakan sleep quality, elderly, blood pressure, lansia, kualitas tidur, dan tekanan darah. Database yang digunakan yaitu Google Scholar dan PubMed. Kriteria inklusi yang digunakan yaitu pasien dengan hipertensi, dan artikel yang digunakan merupakan jurnal original, sedangkan kriteria inklusi yang digunakan yaitu pasien bukan hipertensi, bukan termasuk artikel original, dan artikel yang di luar tema. Hasil pencarian dan seleksi studi. 108 judul yang diambil, 20 judul artikel yang direview. Dari 20 judul yang direview itu diambil 7 yang sesuai dengan tema. Dari 7 diambil 5 artikel.
Karena dual tracker tidak digunakan karena pasien tidak berfokus pada hipertensi dan kualitas tidur pada lansia. Selanjutnya, daftar artikel hasil pencarian. Judul pertama, pola tidur yang buruk meningkatkan risiko hipertensi. Tahun terbit 2018, hasil respondennya yaitu pola tidur memiliki pengaruh yang paling tinggi terhadap kejadian hipertensi. Judul yang kedua yaitu kualitas tidur berhubungan dengan perubahan tekanan darah pada lansia. Tahun terbit 2020, hasil respondennya yaitu kualitas tidur yang buruk berpengaruh terhadap tekanan darah lansia dengan hipertensi. Judul yang ketiga yaitu gambaran kualitas tidur pada penderita hipertensi. Tahun terbit 2018, hasil respondennya yaitu kualitas tidur buruk sebanyak 94,9% dan hanya 5,1% yang memiliki kualitas tidur baik. Judul yang keempat yaitu Prevalence and Associated Factor of Poor Sleep Quality Among Chinese Older Adults Living in a Rural Area, a Population-Based Study. Tahun terbit yaitu 2020, hasil respondennya yaitu lansia dengan penyakit kronis akan memiliki kualitas tidur yang buruk. Judul yang kelima yaitu The Prevalence of Poor Sleep Quality and Associated Risk Factor Among Chinese Elderly Adults in Nursing Homes, a Cross-Sectional Study. Tahun terbit 2020, hasil respondennya yaitu ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara kurang tidur dan tidur nyenyak. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.